Dia memesan ojek online malam itu yang deras sekali, dan dia hanya ingin cepat pulang seperti biasa. Tapi pagi ini, aplikasinya menunjukkan riwayat perjalanan yang aneh. Motornya berhenti di bawah sebuah jembatan layang selama hampir 1 jam. Dia tidak ingat itu, tidak ada pesan, tidak ada panggilan tak terjawab. Lalu dia melihat catatan pengemudi, hanya 1 kalimat. Tangisan di hujan deras itu bukan dari penumpangnya. Jadi suara siapa yang dia dengar di belakangnya malam itu? Malam itu mereka ada di rumah, main tentu filman, menyiapkan makan malam, tak ada yang aneh. Tapi apa harinya rekaman monitor bayi menunjukkan sesuatu. Kursi bayi itu bergoyang selama 1 jam penuh. Kalau bayi setelah dalam tengah malam, mereka tidak punya hewan peliharaan. Tidakkah ada gempa bumi, lalu suaminya memperbesar rekaman itu dan melihat sesuatu di pojok bingkai. Itu adalah tangan istrinya mendorong kursi itu berulang kali. Jadi apa yang sebenarnya ia lakukan malam itu? Semalam dia ada di rumah, mendengarkan podcast, memesan makanan, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini ada panggilan tak terjawab dari nomornya sendiri. Pukul 3 dini hari, panggilan itu meninggalkan pesan suara. Dia mendengarkannya, hanya suara statis dan napas berat. Tapi kemudian dia menaikkan volumenya dan mendengar suara teriakan samar di latar belakang. Itu adalah suaranya memanggil namanya sendiri. Jadi siapa yang sebenarnya menelepon malam itu? Tadi malam dia sedang di rumah, membaca buku, mendengarkan podcast, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini ada notifikasi pengiriman paket di ponselnya. Boneka beruang yang tidak pernah ia pesan. Tidak ada nama pengirim, tidak ada pesan. Lalu dia memeluknya dan merasakan sesuatu yang hangat di dadanya, itu bernapas. Mengikuti ritme napasnya dengan sempurna. Tapi siapa yang sebenarnya mengirim boneka itu? Dan pagi itu dia menemukan secarik kertas di meja kerjanya. Tertulis dengan tulisan tangan yang rapi, sebuah daftar tugas yang harus diselesaikan hari itu. Awalnya dia pikir itu tulisan istrinya. Tapi saat dia mengirim pesan, istrinya bilang tidak pernah menulis apapun. Dia menarik rekaman CCTV di ruang kerjanya. Tidak ada siapapun yang masuk sepanjang malam. Lalu dia memutar ulang videonya dalam gerak lambat dan melihat ujung pena itu bergerak sendiri, menulis setiap kata dengan presisi. Jadi tangan siapa yang sebenarnya menulis surat itu? Tadi malam hujannya deras, payung tua itu tergeletak di teras depan. Basah, tapi tidak ada yang aneh. Tapi di pagi ini dia ada notifikasi dari aplikasi ojek online. Sebuah perjalanan sejauh 3 km telah selesai. Dia tidak pernah memesannya, tidak ada tujuan, dan tidak ada riwayat. Lalu dia melihat foto profil pengemudinya. Ada pantulan buram di helm, itu payung miliknya, dipegang oleh tangan yang berlumuran darah. Siapa yang terbatas payung itu semalam? Tadi malam dia di rumah, membaca buku, mendengarkan lagu, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini ada notifikasi dari aplikasi ojek online tentang pengiriman makanan ke alamat yang tak dikenal. Dia tidak pernah ke sana. Tidak ingat, tidak ada bukti transaksi. Lalu dia membuka detail pesanan itu dan melihat sebuah catatan untuk kurirnya. Itu tulisan tangannya, letakkan saja di depan pintu. Jadi siapa itu yang sebenarnya memesan makanan itu? Kemarin sore dia masih di rumah. Membeli beberapa barang secara online, mengobrol dengan teman-temannya, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini, aplikasi belanja online menunjukkan ada pesanan boneka kertas yang dikirim ke alamatnya. Dia tidak pernah memesannya, tidak ada notifikasi, tidak ada riwayat transaksi. Lalu dia mengecek ulasan produk itu, ada sebuah foto yang diunggah, itu adalah kamarnya. Dan boneka kertas itu duduk di atas mejanya. Kemarin, dia sedang bekerja, mengetik laporan, membalas email, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini, sebuah email tanpa pengirim muncul di kotaknya. Subjeknya, untukmu. Lampirannya sebuah dokumen Word dilindungi kata sandi. Dia mencoba tanggal lahirnya. Gagal nama ibunya. Gagal. Lalu dia iseng mengetikkan tanggal hari ini, 10 tahun dari sekarang. Dokumen itu terbuka, isinya surat wasiat yang ditulis atas namanya sendiri. Tadi malam dia ada di rumah, mengerjakan tugas kuliahnya, membalas pesan dari grup, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini ada notifikasi dari aplikasi ojek online. Sebuah pesanan makanan telah selesai diantar ke alamat yang tidak ia kenal. Dia mencoba mengabaikannya, mungkin hanya kesalahan sistem, tapi kemudian dia membuka detail pesanan itu dan melihat foto bukti pengiriman. Sosok itu ada di sana. Di bawah tangga sebuah rumah kosong.
sedang menatap lurus ke arah kamera. Jadi siapa yang sebenarnya memesan makanan itu?